Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono. Dan teman sekalian, saya adalah teman belajar Anda secara digital untuk modul Cerdas Mengelola Keuangan Mandiri. Dan teman sekalian, inilah video saya yang ke-7. Dan video yang ke-7 ini kita bicara tentang bagaimana kita mengelola pengeluaran kita. Khususnya bagaimana kita mengatur gaya hidup kita dengan cara belanja yang bijak. Teman sekalian, dalam hidup ini ada sebuah hukum. Dan hukum ini disebut dengan hukum Parkinson. Kurang lebih kata-kata seperti ini. Berapapun gaji Anda, pengeluaran Anda akan mengikuti besaran gaji Anda. Anda gajinya 3 juta, maka pengeluaran Anda juga 3 juta. Dan ketika gaji Anda dinaikkan jadi 5 juta, maka pengeluaran Anda juga jadi 5 juta. Dan kalau gaji Anda 10 juta, teman sekalian, hukum Parkinson mengatakan pengeluaran Anda pun juga 10 juta. Kalau gitu, apakah hidup ini ada cukupnya? Tidak ada. Mengapa orang dikasih gaji seberapapun selalu merasa kurang? Kenapa ini terjadi? Karena kita kadang-kadang hidup ini susah atau tidak biasa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita suka campur adukan kebutuhan dan keinginan. Bahkan beberapa di antara kita mungkin lebih sering mengutamakan keinginan kita daripada kebutuhan kita. Sehingga uang tersebut semakin tambah tidak cukup lagi. Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang bersifat fundamental yang harus Anda dan harus terpenuhi. Tapi apakah yang disebut dengan keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang kita perlukan. Dan kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada, mungkin bisa membuat kita jadi tambah gaya, membuat kita jadi tambah keren. Sehingga teman sekalian, dengan definisi tadi, mungkin wajar orang lebih senang dengan keinginan. Karena apa? Karena bisa membuat dirinya lebih keren, lebih gaya. Teman sekalian, contoh sederhana kebutuhan dan keinginan. Kalau makan, kira-kira kebutuhan atau keinginan? Itu adalah kebutuhan. Tapi kalau makannya mau di restoran, nah itu sudah menjadi sebuah keinginan. Kemudian contoh yang lain teman sekalian, kalau saya mau beli sepatu untuk menggantikan sepatu saya yang rusak. Kebutuhan atau keinginan? Yes, itu adalah kebutuhan. Tapi ketika saya membeli sepatu, di saat sepatu saya masih bagus, dan hanya gara-gara di mall itu lagi ada diskon, lagi ada promo, saya beli sepatu. Kira-kira itu kebutuhan atau keinginan? Yes, itu contoh keinginan. Kemudian kalau saya beli motor saat ini, kira-kira kebutuhan atau keinginan? Mungkin motor saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Tapi teman sekalian, ketika kita sudah punya motor, istri minta motor lagi supaya dia bisa jalan-jalan bersama dengan teman-temannya. Kira-kira itu kebutuhan atau keinginan? Rasanya itu cenderung kepada keinginan. Teman sekalian, saya punya beberapa contoh orang-orang yang fokusnya pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Satu contoh yang pertama adalah, beberapa tahun yang lalu, saya bertugas di sebuah kota di daerah Kalimantan. Dan teman sekalian, sore hari saya berjalan kaki dan tiba-tiba di perjalanan tiba-tiba turun hujan. Maka apa yang saya lakukan? Saya pergi minggir, saya berteduh dan saya berteduh di sebuah warung kecil dan warung tadi menjual buah-buahan. Dan teman sekalian, selama saya menunggu di sana, saya perhatikan si bapak yang jual buah tadi kok rasanya gelisah. Kemudian saya iseng bertanya, "Pak, kenapa kok gelisah sekali kelihatannya?" Kemudian si bapak penjual buah tadi mengatakan, "Iya, ini hujan. Tidak ada orang yang datang beli buah saya." Kemudian saya mulai berpikir lagi, oh mungkin dia gelisah takut buahnya busuk. Tapi ternyata teman sekalian, dia khawatirnya bukan hanya buahnya busuk, tapi dia khawatir dengan hal yang lain. Yaitu apa? Ternyata dia khawatir tidak mampu bayar cicilan TV yang harus dia bayar setiap harinya. Saya mulai tanya, "Pak, kalau Bapak nggak punya uang, kenapa kok Bapak cicil TV?" Jawabannya sederhana teman sekalian, dan sangat lucu sekali. Dia berkata, tetangga-tetangga saya semua sudah punya TV LED yang tipis itu. Dan hanya keluarga saya saja yang belum punya. Daripada saya malu, diledekin sama tetangga, akhirnya saya beli TV yang kecil juga, yang tipis tadi, TV LED tadi, dengan cara cicil setiap hari. Kira-kira itu kebutuhan atau keinginan? Yes, kita mengatakan itu adalah sebuah keinginan supaya bisa kelihatan gaya, kelihatan keren dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Ada contoh yang lain lagi dari seorang ibu. Dan ibu ini bercerita kepada saya dan dia mengatakan, "Andreas, saya ini setiap bulan keuangannya selalu minus." Kenapa saya tanya selalu minus? Karena suami saya setiap kali dapat uang selalu dibelikan burung untuk dia pergi dan dia ikut
lomba. Sehingga teman sekalian, semua uangnya habis buat beli burung. Bahkan si istrinya berkata, motor yang ada di rumah pun rencana akan dijual suaminya hanya untuk beli burung dan ikut lomba. Bayangkan apa yang terjadi kalau kita hidupnya fokus pada keinginan. Maka kita bisa pastikan uang kita tidak akan pernah cukup. Pengeluaran kita akan menjadi sangat boros. Dan berakibat juga pada cash flow kita, aliran uang kita mungkin yang akan minus setiap bulannya. Lebih besar pasak daripada tiangnya. Dan teman sekalian, yang lebih parah lagi kadang-kadang adalah utang kita semakin menumpuk gara-gara kita memenuhi keinginan-keinginan kita. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Saya kasih contoh kepada Anda yang lebih simpel, yang lebih sederhana. Teman sekalian, kalau misalkan katakanlah saya lagi dapat bonus, dapat uang senilai 3 juta. Dan teman sekalian, saya pengen beli handphone. Kira-kira beli handphone itu kebutuhan atau keinginan ya? Mungkin kita berkata, untuk hidup di zaman sekarang, handphone sudah menjadi sebuah kebutuhan. Yes, saya setuju. Handphone sudah menjadi sebuah kebutuhan. Anda punya begitu banyak pilihan mau beli handphone yang mana. Katakanlah pilihan yang pertama, Anda beli handphone 3 juta. Sama dengan uang yang Anda punya. Bentuknya bagus, layarnya luar biasa, kameranya juga luar biasa, dan tentunya dengan pakai handphone tersebut, Anda pasti bisa gaya. Itu pilihan yang pertama. Atau bisa nggak pilihan yang kedua? Karena saya butuh handphone hanya buat telepon, paling WhatsApp, kemudian paling buat GPS, dan juga buat foto-foto sederhana. Ada nggak handphone yang harga 1 juta? Mungkin ada yang menjawab kebutuhan saya. Maka teman sekalian, kalau saya beli handphone 1 juta tadi, kira-kira kebutuhan saya terpenuhi? Jawabannya kebutuhan saya terpenuhi. Saya masih punya 2 juta sisanya. Kira-kira mau dibelikan apa? Bagaimana kalau sisanya kita berikan emas? Sama-sama saya menghabiskan 3 juta. Pilihan yang pertama, 3 juta habis buat beli handphone semuanya. Pilihan yang kedua, saya beli handphone 1 juta, plus saya beli emas 2 juta. Coba Anda bayangkan, 2-3 tahun kemudian, kira-kira apa yang terjadi? Ketika saya pilih pilihan yang pertama, handphone saya 3 juta, saya jual. Kira-kira jadi nilainya berapa? Paling-paling handphonenya tinggal nilainya 1 juta. Kalau pilihan yang kedua, saya beli handphone 1 juta, plus emas 2 juta. Kira-kira 3 tahun kemudian, berapa harganya? Handphonenya pasti nilainya akan turun, tapi emas yang saya punya mungkin nilainya akan lebih dari 2 juta. Sehingga teman sekalian, orang yang hidupnya fokus kepada kebutuhan. Dan kalau punya uang lebih, dia beli barang-barang yang nilainya bertambah, seperti logam mulia, seperti emas, atau dia tabung, kemungkinan besar hidupnya akan bahagia secara finansial. Orang bijak mengatakan, kalau Anda mampu melatih untuk menunda kesenangan Anda, maka Anda pasti bisa hidup dengan lebih baik lagi di masa mendatang. Sehingga teman sekalian, setiap kali Anda pergi belanja, ketika Anda sudah ambil barang, sebelum Anda bayar ke kasir, Anda periksa, cek, apakah ini barang sesuai kebutuhan saya atau sesuai dengan keinginan saya. Dan kalau Anda mengatakan ini kebutuhan saya, maka Anda cek lagi teman sekalian, kira-kira apakah perlu dengan harga semahal itu. Kalau tidak perlu semahal itu, mungkin Anda bisa cari harga yang lebih murah. Dan kalau itu sebuah keinginan Anda teman sekalian, Anda cek sekali lagi apakah betul-betul itu sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Dan adakah uangnya untuk Anda bayar. Jangan pernah sekali-sekali Anda belanja keinginan Anda, tapi dengan cara berhutang. Itu adalah kesalahan yang fatal di dalam perencanaan keuangan. Mudah-mudahan Anda sudah bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan teman sekalian, sebentar lagi Anda akan mendapatkan uang prakerja. Pesan saya teman sekalian, jangan sampai uang Anda dapatkan hanya untuk memenuhi dan Anda belanjakan keinginan-keinginan Anda. Pastikan teman sekalian, Anda gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Dan juga jangan lupa teman sekalian, ambil sebagian kecil untuk Anda simpan sebagai tabungan Anda. Dan sebelum video ini berakhir teman sekalian, saya mengajak Anda untuk melakukan sebuah refleksi dalam diri kita masing-masing. Lihat barang-barang yang ada di badan kita. Lihat barang-barang yang kita gunakan. Lihat handphone kita, lihat motor kita, atau lihat barang-barang yang ada di rumah kita. Kebanyakan barang-barang tersebut memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita. Dan yang kedua teman sekalian, lihat utang-utang Anda. Kalau Anda punya banyak utang, cek utang-utang tersebut kebanyakan memenuhi apa? Apakah kebutuhan Anda atau utang-utang untuk memenuhi keinginan Anda ataupun keluarga
Anda. Dan yang ketiga, teman sekalian, kira-kira Anda pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk menunda kesenangan Anda. Anda bisa berdiskusi dengan pasangan Anda untuk saling mensupport, saling mendukung supaya kita tidak fokus saja belanja dan menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang bersifat keinginan. Teman sekalian, mudah-mudahan dengan kita bisa mengelola pengeluaran kita dengan baik, cash flow kita menjadi positif, dan harusnya keluarga kita pun semakin bahagia secara finansial. Terima kasih teman sekalian, sampai ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang.